Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat family, Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, hidup ini tidak selalu mulus. Ya. Kadang-kadang memang ada cobaan. Iblis mau mencoba kita, apakah kita tetap setia pada waktu keadaan kita sedang terpuruk, sedang keadaan sakit atau keadaan yang tidak menyenangkan. Memang kita tidak tahu. Tuhan itu Maha Kuasa, sebetulnya bisa saja kita dilepaskan ya. Namun kenyataannya dalam segala kesulitan kita tidak langsung dengan mudah saja semuanya bisa diatasi. Kita perlu pergumulan. Nah, pergumulan itu membuat kita bertumbuh. Hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Hati-hati pada waktu ada kesulitan, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Justru harus tetap dekat pada Tuhan, tetap kita berdoa dan tidak putus asa, selalu penuh pengharapan. Ya, karena pada waktunya Tuhan pasti akan melepaskan kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, saudara, namun sehari-hari kita harus melakukan bagian kita. Ya, ada seorang kakek, dia naik kereta api dan dia mendapatkan tiketnya itu yang tidak ada nomor. Maksudnya bukan duduk, jadi mungkin dia harus berdiri. Ya, entah dia tidak punya uang, entah memang kehabisan tiket. Nah, pada waktu itu ada seorang gadis yang melihat, aduh, ini si opa-opa nih berdiri, kasihan ya. Dia bilang, "Opa, kamu duduk di sini tempat saya." Tapi opanya memberitahu, "Oh, tiket saya ini tiket tanpa nomor. Saya harusnya berdiri." "Gak apa-apa, saya masih muda. Kamu duduk aja di sini." Ya, lalu dia duduk dan gadis ini berdiri. Nah, dalam perjalanan rupanya agak jauh perjalanannya. Kakeknya gak enak juga ya. Dia bilang, "Wah, kamu berdiri tentunya capek. Perjalanan kamu masih berapa lama jauhnya?" "Oh, masih ada 5 stopan lagi." "Waduh, masih jauh, kamu duduk dah." "Nah, enggak, saya masih muda, saya kuat, saya bisa berdiri." Akhirnya datanglah kondektur tiket memeriksa tiket. Pada waktu dia memeriksa, sampai di bapak itu, dia bilang, "Loh, tiketnya ini tiket yang tidak ada tempat duduk." Tapi perempuan itu menyodorkan tiketnya dia itu tempat duduknya dia. Tapi dia bilang, "Jangan beritahu si kakek, biar aja." Lalu kondukturnya, "Oh, kamu baik sekali Nona, luar biasa ya. Tapi kamu ini masih jauh loh. Tempat kamu itu masih stopan, masih 5 lagi, berarti jauh." "Ya udah, nggak apa-apa. Mari ikut saya." Lalu diajak ke tempat yang memang ada yang tempat yang mungkin di restorasi, mungkin di mana yang tidak pakai nomor, ya. Jadi kasih tempat duduk. Lalu orang-orang yang lain itu melihat, kaget karena perempuan ini ternyata pakai krek, ya. Dia kakinya ada masalah, dia harus menggunakan tongkat itu, krek ya, krek. Dia harus menggunakan tongkat. Baru yang lain orang-orang malu ya. Dari tadi mereka, dia cacat tetapi dia mau menolong. Yang lain itu tenang-tenang saja, pura-pura tidak tahu. Nah, saudara, Kolose 3 ayat 23-24 mengatakan demikian. Memang konteksnya ini untuk hamba kepada tuannya, tetapi ini untuk kita semua juga, ya. Dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat berikutnya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, saudara-saudara, segala sesuatu yang kita lakukan ada upahnya. Jadi marilah kita praktekkan. Mengasihi orang itu jangan pandang bulu siapa saja dia. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Ya,
Begitu juga di dalam rumah tangga. Suami istri selalu ingat, kamu lakukan kepada pasangan kamu itu sama seperti untuk Tuhan. Kepada anak kamu, dan anak juga kepada orang tua, ingatlah bahwa yang kamu lakukan ini seperti untuk Tuhan. Jangan dipikir ini untuk manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan tahu. Ya, Tuhan tidak pernah tidur. Jadi Tuhan juga akan memberikan upahnya akan segala sesuatu yang kamu lakukan terhadap sesamamu, terhadap orang yang lebih kurang beruntung. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengingatkan melalui firman-Mu bahwa kami harus melakukan semuanya untuk Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan selalu sudah memelihara kami, sudah memberikan kami kebaikan, biarlah kami juga memberikan kebaikan pada orang lain. Dan terima kasih Tuhan sudah memberikan keselamatan dalam Yesus Kristus bagi kami, supaya kami tidak lupa akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami, supaya kami juga dapat mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, khususnya mereka yang sedang sakit. Tuhan, tidiklah mereka, berilah kesembuhan Tuhan, agar mereka dapat memuji-muji nama-Mu, mereka dapat bersuka cita di dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, demikianlah renungan malam hari ini. Tuhan berkati dan sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.